Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 27 Januari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini terasa istimewa karena Yesus menjelaskan sendiri perumpamaan yang disabdakannya, sehingga kita dapat merasakan betapa penting hal itu. Tuhan dapat menyentuh kita melalui firman-Nya lewat kitab suci atau peristiwa sehari-hari. Akan tetapi, apabila kita masih menyimpan semak duri, maka benih iman kita tidak dapat bertumbuh. Yesus memaparkan dengan gamblang sumber-sumber kecemasan manusia, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain. Hal-hal itu membelenggu kita dan membuat kita tidak berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, jenis tanah ini adalah orang yang mendengar dan menyambut firman Allah dengan hati yang gembira. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah
Orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudari yang terkasih, tantangan besar bagi kita yang harus terus-menerus berusaha menjadi tanah yang subur agar firman Allah dapat berbuah dengan baik. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa kita dapat memupuk hati kita sehingga ketika sang penabur menaburkan benihnya ke dalam diri kita, maka kita akan siap untuk menerima sabda dan firman Allah itu dan memahaminya agar dengan demikian dapat berbuah. Saudara yang terkasih, Yesus, sang firman sabda Allah, akan menjaga hati kita agar tetap lembut dan lunak. Kalau kita menantikannya dengan sabar, maka Dia tidak akan mengecewakan kita. Di samping hati yang baik, jujur, dan taat, kita juga membutuhkan kesabaran kalau mau melihat tanaman itu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Selagi kita berjalan melalui kehidupan kita ini, pastilah kita mengalami berbagai godaan, masalah, dan kesulitan. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajar dan mengajak kita untuk mendengar dengan peka. Mendengar adalah tindakan penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Mendengar berarti menyimak agar dapat memahami dengan baik. Meski demikian, tidak semua orang dapat mendengar dengan saksama. Kita mendengar tadi bahwa Yesus mengajak orang banyak dan para murid untuk mendengar. Dengarlah. Dan menarik bahwa dalam Injil Markus bab atau pasal 4 tidak kurang dari 11 kali kata dengar diucapkan oleh Yesus. Mengapa demikian? Sebab Yesus menghendaki orang mendengar dengan seksama, bukan asal mendengar. Itulah yang disampaikan Yesus melalui perumpamaan penabur. Yesus mewakili tibanya kerajaan Allah ke dalam sejarah umat manusia dengan menjadi penabur benih Injil. Walau demikian, tidak seorang pun luput dari pengaruh kerja iblis. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan menjadi tanah yang baik, yang merupakan gambaran tentang pendengar firman yang menyimak dan menyambut dengan baik, yang memahami dan menaati dalam iman. Selanjutnya firman itu menjadikan iman matang dan mendatangkan hasil. Ini akan terlihat dalam disiplin dan kesetiaan mendengar firman terus-menerus, aktif dalam pelayanan, mencintai kebenaran dan keadilan, serta gemar melakukan kebajikan bagi sesama. Inilah murid Yesus yang sejati. Tentu buah yang luar biasa itu merupakan anugerah Allah. Maka bagaimana dengan kenyataan kita saat ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah diriku lahan yang subur bagi firman-firman-Mu, sehingga dapat menghasilkan buah karya yang mengharumkan nama-Mu. Karena Engkau patut aku puji dan muliakan dalam setiap kata dan karyaku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.